Welcome to GCKIDS Channel. Haleluya, kita ketemu lagi pada hari ini. Ada Kak Esther dan ada juga Kakak Pasti. Kita berdua akan sama-sama memuji Tuhan dengan adik-adik yang ada di rumah. Mari sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kakak Wasi akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, ibadah GCKIDS Tuhan Yesus, Engkau memberkati sepanjang ibadah kami ini Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari di Syukur kita bangkit berdiri, nyanyikan satu pujian Di Surga Nanti pakai baju putih. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Katakan di surga nanti. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Puji Tuhan. Kerinduan kita semua, kita boleh bersama-sama ada di surga nanti. Mari kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Satu-satunya yang Kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber
satu-satunya sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Bapa. Hanya Engkaulah kami bisa mengandalkan kehidupan kami, dan hanya Engkaulah yang kami percayai. Tuhan, pada hari ini kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jisikru yang ada di rumah, dengarkan firman baik-baik dan kemudian lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk Jisikru. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari Yesus naik ke surga. Tugas Yesus yang ada di dunia ini sudah selesai. Apa saja tugasnya? Yang pertama adalah memberitakan Injil. Di dalam Markus 1 ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ya, jadi Yesus sudah berkeliling ke kota demi kota untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tugas Yesus sudah selesai untuk Yesus memberitakan sendiri di dalam dunia ini. Misi yang lain adalah tugas yang lain yang Tuhan lakukan di dunia ini, yaitu memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah taat melakukan perintah dari Allah Bapa, yaitu menyerahkan kehidupannya, menyerahkan nyawanya dengan disalibkan di kayu salib, memberikan seluruh kehidupannya kepada banyak orang supaya banyak orang dapat diselamatkan. Sampai terakhir di kayu salib Yesus berkata bahwa sudah selesai. Tugas Yesus yang ada di dunia ini sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik dan penuh ketaatan. Setelah itu, Yesus kembali pulang ke rumahnya. Kembali pulang ke surga, ke rumah Bapaknya. Karena Yesus asalnya bukan dari dunia ini. Yesus tinggal di surga. Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk melakukan tugasnya. Setelah itu, setelah tugasnya selesai, maka Yesus kembali ke surga. Untuk apa Yesus kembali ke surga? Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Jadi Yesus kembali ke surga, pergi ke surga, menyediakan tempat-tempat untuk bisa kita bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana cara kita mendapatkan jalan menuju ke surga? Apakah bisa manusia mencari jalan ke surga? Coba kita lihat tayangan berikut ini. Minggu lalu, kakak mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, hebat ya adik-adik. Dia naik ke surga tidak pakai pesawat, tidak pakai bis. Dia naik ke atas surga, terbang di atas awan-awan. Aku juga ingin naik ke surga. Kira-kira pakai apa ya? Katanya sih di surga itu enak, banyak emasnya, kita bisa senang-senang. Tapi kalau begitu, coba deh lihat peta. Wah, peta ini sih menunjukkan arahnya ke sana. Coba deh. Ya, tidak ada, bukan di sana. Di sini ada arah ke sana sih. Kayaknya sih di sana. Coba.
Ayo sekali, ayo ke sana. Ya, tidak ada juga. Lalu ke surganya kemana dong? Bagaimana ya ke surga? Sudah mengikuti arah peta, jalannya ke sana, ke sana, ke sana, tapi tidak juga. Kemana ya? Bagaimana ya caranya? Apakah kita naik pesawat? Atau kita naik bis? Sepertinya tidak bisa juga. Sudah dilihat di Sikru bagaimana kakak Wasti mencari jalan, cari jalan ke kiri, cari jalan ke kanan, cari jalan yang lurus, cari jalan yang sebelah sana, cari jalan sebelah sini, ikut gereja sana, ikut ibadah di tempat yang ini, ikut agama lain. Dia mau mencari jalan menuju ke surga itu seperti apa? Supaya dia bisa ada di dalam surga. Tetapi tidak bisa. Jalan itu tidak pernah ketemu. Ya, karena memang Yesus sudah katakan bahwa Yesus yang akan kembali menjemput kita. Bukan kita anak-anaknya yang mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Jadi, tempat tinggal Yesus dan manusia berbeda. Oleh sebab itu kita tidak bisa mencari. Karena apa? Tempatnya berbeda, kediamannya berbeda. Ya. Nah, hanya Allah Bapa sendiri yang akan kembali, yang akan menjemput kita, baru kita bisa menuju ke surga. Hanya melalui Yesus saja. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita membangun diri kita untuk terus terhubung dengan Yesus. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Adik-adik tinggal baca Alkitab setiap hari, adik-adik bisa berdoa setiap hari, bisa menonton ibadah-ibadah online, ya. Bangun hubungan terus yang intens bersama dengan Tuhan. Disitulah kita akan bertemu dengan Yesus dan disitulah kita akan diarahkan jalan menuju kebenaran bersama dengan Yesus. Sampai nanti tiba waktunya Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Karena apa? Kita sudah rajin baca Alkitab, kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan, kita rajin berdoa, nanti Tuhan sendiri yang akan jemput kita. Kita hanya melakukan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu tugas kita. Tugas yang paling mulia, amanat yang agung yang harus kita lakukan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Apalagi kita melanjutkan pemberitaan Injil yang Tuhan sudah lakukan sebelumnya. Kita yang melanjutkan sekarang. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas kita adalah selain membangun diri kita juga memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, menjalankan amanat agung Tuhan. Ya, tapi aku malu, tapi aku takut, tapi aku gimana ya, aku nggak bisa gitu ya. Tuhan menjanjikan apa?
Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan seorang penolong. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan diam di dalam Aku. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya, kalau Yesus sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Tidak seperti manusia, kadang-kadang berjanji tetapi kadang tidak ditepati. Ya, Yesus berjanji selalu ditepati. Inilah Yesus kita. Dia tidak pernah bohong, Dia tidak pernah gagalkan segala sesuatu yang Dia sudah janjikan. Dia selalu melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Ya, Yesus berkata bahwa ketika engkau memberitakan Injil nanti jangan khawatir, karena apa? Ada penolong yang lain. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tetapi Yesus menyediakan penolong yang lain, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa bersaksi. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita keberanian untuk berkata-kata tentang Yesus. Karena apa? Roh Kudus ini yang akan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, semangat yang membara untuk kita bisa memberitakan Injil dimanapun kita berada. Ya, dan kita selalu punya semangat yang menggebu-gebu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Mungkin Yesus tidak ada bersama dengan kita, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Oh, jadi ke surga itu hanya melalui Yesus. Bukan dengan kita sendiri yang mencari jalannya ke surga, tapi hanya melalui Yesus. Dia sendiri yang akan datang menjemput kita. Jadi tugas kita di dunia ini adalah rajin berdoa, baca Alkitab, memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita kepada teman-teman kita. Jadi, GC Crew yang ada di rumah tetap semangat ya, menjalankan perintah Tuhan seperti yang kawas kita dikatakan. Berdoa, baca firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Tetap semangat sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita ke surga. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk mendengar firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh belajar kembali Alkitab hari ini. Bagaimana kami melihat Tuhan Yesus yang luar biasa dengan segala keilahian yang Engkau punya. Tuhan, sungguh Engkau adalah Yesus dan Tuhan kami. Tidak ada lain. Jalan menuju ke surga hanya melalui Engkau. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau nanti Engkau akan menjemput kami ya Tuhan. Oleh sebab itu mampukan kami melakukan pekerjaan kami yang ada di dunia ini, sehingga kami bisa dalam kondisi yang siap ketika Engkau datang menjemput kami. Tuhan, kami minta Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa kami terus Tuhan diberkati oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Tuhan yang ada bersama dengan Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan menolong Indonesia. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan ada bersama dengan bangsa ini. Bangsa ini diluputkan daripada sakit penyakit, dihindarkan daripada hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa, biarlah kesatuan hati menjadi bagian dari bangsa ini,
dan kami akan melihat bangsa kami akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak. Berdoa Tuhan untuk anak-anak GC Kids, biarlah setiap kami tetap ada di dalam kesetiaan mengiring akan Engkau, baik anak-anak, baik orang tua. Kami ada bersatu hati, kami mengasihi Engkau lebih lagi, kami mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Engkau yang akan bertata atas setiap puji-pujian kami, Engkau yang akan menolong setiap kehidupan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Bapa yang ada di surga. Kita senang sekali akan memiliki tempat bersama dengan Bapa di surga. Tentunya tempat yang sangat indah, ya, berbeda dengan yang di dunia ini. GC Crew, ingat selalu untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Dan juga kirimkan video ayat hafalan hari ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kirimkan videonya. Nanti videonya ini akan Kak Esther upload juga pada minggu depan. Kemudian tuliskan di komen yang ada di bawah ini, ya. Yesus menjanjikan akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh ... ya. Silakan tulis di bawah kolom komentar. Saya serahkan lihat dan akan tunggu jawabannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.